Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Anak-anak, pada kesempatan hari ini perkenalkan, nama saya Fani Kusuma Indarto. Saya guru seni budaya. Hari ini saya akan membawakan materi MPLS, yaitu tentang seni budaya. Apa saja di dalam materi tersebut? Mari ikuti terus ya. Di dalam seni budaya ada 4 kompetensi yang kalian harus ketahui. Yang pertama yaitu seni rupa, kedua yaitu seni musik, ketiga yaitu seni tari, dan yang keempat adalah seni teater. Yang pertama kita akan membahas seni rupa. Untuk kelas 7 seni rupa, kalian akan membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pertama, yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari menggambar. Menggambar adalah menuangkan hasil imajinasi atau hasil pengamatan terhadap objek nyata secara objektif pada media 2 dimensi dengan teknik goresan atau coretan. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang objek menggambar. Objek menggambar ada 3. Yang pertama adalah flora, terdiri dari tumbuh-tumbuhan, misalnya pohon, daun, bunga, buah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu objek fauna, yang di dalamnya terdiri dari berbagai jenis hewan seperti burung, gajah, onta, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu objek alam benda. Objek ini terdiri dari benda mati seperti batu, tanah, dan lain-lain. Unsur-unsur seni rupa. Dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda harus memperhatikan adanya unsur-unsur. Apa saja unsur-unsurnya? Yaitu titik, garis, warna, bidang, tekstur, ruang, dan bentuk. Tak lupa, prinsip-prinsip seni rupa harus diterapkan di dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Prinsip-prinsip seni rupa adalah kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam berkarya seni rupa, agar seni rupa yang kalian kerjakan menghasilkan kualitas yang baik. Prinsip-prinsip seni rupa yang harus diperhatikan yaitu susunan atau komposisi, perbandingan atau proporsi, keseimbangan atau balance, irama atau ritme, dan keselarasan atau harmoni. Media dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah menggunakan kertas gambar, menggunakan pensil penghapus, dan medianya ada 2, media kering dan juga media basah. Untuk media kering itu biasanya terdiri dari pensil, ballpoint, pensil warna, krayon, pastel, dan spidol. Dan untuk media basah yaitu cat poster, cat air, cat minyak, dan cat akrilik. Dan yang terakhir dalam menggambar, kalian harus memperhatikan teknik, yaitu ada 4. Yang pertama adalah teknik blok, mengeblok semua gambar menggunakan satu warna. Teknik arsir, mengarsir gambar menggunakan pensil, biasanya
pensil 2B ya untuk mengarsir. Yang ketiga teknik Dussel, yaitu teknik dengan menggosok, dan teknik pointillis dengan titik-titik. Yang kedua, untuk seni rupa yang kalian harus pelajari yaitu menggambar ragam hias. Ragam hias yaitu berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola tertentu. Jenis motif ragam hias ada 4. Yang pertama, ragam hias flora, yaitu menampilkan ornamen-ornamen yang menyerupai tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, ragam hias fauna, yaitu ragam hias yang distilisasikan dari binatang. Yang ketiga, ragam hias geometris, ragam hias yang dibuat dari bentuk-bentuk geometris seperti garis-garis sederhana, segitiga, lingkaran, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ragam hias figuratif, yaitu hiasan yang dibuat menyerupai sosok manusia dengan penggayaan tertentu. Bentuk pola ragam hias yaitu memiliki pola susunan yang berulang. Semua unsur hias yang ada mengikuti pola tersebut sehingga ragam ornamen tertampak teratur dan terstruktur. Selanjutnya yang kalian bahas adalah seni musik. Di dalam kelas 7 kalian akan membahas tentang lagu daerah. Lagu daerah ialah lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer karena dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Fungsi lagu daerah yaitu 1. Sebagai pengiring dalam upacara adat, 2. Sebagai pengiring tarian, 3. Sebagai media bermain, 4. Sebagai media komunikasi, dan yang terakhir sebagai media penerangan. Ciri-ciri lagu daerah yaitu 1. Menggunakan bahasa dan dialek setempat. Misalnya lagu daerah yang berasal dari Jawa pasti akan menggunakan bahasa Jawa. Kedua, diwariskan secara turun-menurun dengan tradisi lisan, jadi hanya berupa kata-kata lewat ucapan. Yang ketiga, pada umumnya tidak diketahui penulis dan penciptanya. Yang keempat, umumnya memiliki 2 hingga 8 bait syair. Namun terdapat lagu daerah yang menggunakan syair berbeda pada setiap perulangannya. Yang kelima, biasanya lagu daerah memiliki beberapa versi yang berbeda dalam satu etnis. Ini disebabkan karena cara penyebaran lagu daerah dilakukan dari mulut ke mulut. Contoh lagu daerah. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, ada 10 contoh. Yang pertama yaitu Bugong Jumpa yang berasal dari Aceh, Inggit-inggit semut berasal dari Jambi, dan sampai nomor 10 yaitu Reka Rokik Tandung Majeng, yaitu dari Jawa Timur. Sebenarnya banyak sekali ya contoh-contoh lagu daerah. Kalau kalian bisa googling di Google ya, itu kalian akan menemukan lagu daerah dan juga biasanya liriknya juga. Kita lanjut lagi. Kompetensi 3 yaitu tentang seni tari. Untuk kelas 7 kalian akan membahas tari Nusantara. Tari Nusantara adalah tari tradisional yang berasal dari berbagai daerah di penjuru Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri khas tari tersendiri, mulai dari gerak, musik, irama, dan pola tarian. Jenis tari Nusantara dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu tari daerah Nusantara, tari kerakyatan, tari tradisional klasik, tari kreasi, tari tunggal, dan juga tari kelompok.
Yang pertama yaitu tari daerah Nusantara. Tari daerah Nusantara adalah jenis tarian yang tumbuh dan terus berkembang sesuai dengan kelompok. Jenis tari ini memiliki keunikan gerak, penyaji, irama musik, rias wajah, dan juga busana. Tari tradisional kerakyatan yaitu tari yang kedua. Tari tradisional kerakyatan adalah jenis tari yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat umum. Biasanya digunakan sebagai tarian hiburan. Dan yang ketiga, tari tradisional klasik. Jenis tari ini dikembangkan oleh kaum bangsawan. Bentuk gerak tarinya baku dan tidak bisa dirubah. Yang keempat, tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional dengan tradisional klasik. Gerak ini berasal dari suatu atau berbagai daerah di Indonesia. Yang kelima, tari tunggal. Tari tunggal merupakan jenis tarian yang dibawakan secara individu atau mandiri, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir adalah tari kelompok. Tari kelompok adalah jenis tarian yang diperankan oleh 3 orang atau lebih. Karena dibawakan bersama, tari animisme memerlukan kerjasama tim yang bagus. Dan kompetensi yang terakhir yaitu seni teater. Apa yang dimaksud dengan seni teater? Tentunya kalian sudah sering melihat teater ya dari layar televisi. Secara umum, pengertian seni teater adalah suatu jenis kesenian dalam bentuk pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Dan secara etimologis, pengertian teater adalah suatu gedung atau auditorium yang digunakan untuk pertunjukan drama. Jenis-jenis teater. Yang pertama adalah drama. Drama adalah bentuk teater yang mengandalkan dialog sebagai fokus utama dari pembawaan lakonnya. Jadi drama ini menggunakan dialog ya anak-anak ya. Meskipun begitu, drama tetap menggunakan berbagai unsur seperti musik, kostum, pencahayaan, dan sebagainya. Drama juga terkadang dilengkapi oleh monolog dan teater gerak. Yang kedua, drama musikal. Drama musikal adalah seni teater yang mengedepankan iringan musik dan olah vokal dalam pembawaan suatu lakon. Bahkan, sebuah lagu dapat dijadikan pengantar suatu fragmen atau sketch penting dalam suatu naskah. Yang ketiga adalah teater gerak. Teater gerak adalah seni teater yang hanya menggunakan unsur gerak pada pemainnya. Pementasan ini tidak menggunakan dialog atau monolog sedikit pun. Tidak ada unsur suara di sini. Jadi anak-anak, untuk teater gerak hanya berupa gerakan saja tanpa ada suara. Nomor 4, drama teatrikal. Drama teatrikal atau seni teatrikal adalah suatu pertunjukan teater yang menampilkan pementasan tanpa naskah yang harus menceritakan suatu kisah. Jadi teatrikal tanpa naskah tapi bisa menceritakan suatu kisah. Dan yang kelima adalah monolog. Monolog merupakan pertunjukan yang hanya menggunakan komunikasi satu arah. Pemain bicara sendiri tanpa ada lawan bicara dan menyampaikan berbagai kisah atau gagasan yang ingin dibawakan pada pementasan. Sekian anak-anak ya, materi tentang seni budaya, yaitu ada 4 kompetensi. Tadi ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan juga seni teater. Untuk tugasnya, silakan kalian membuat
rangkuman dari semua materi yang saya ajarkan. Rangkuman ditulis di buku, kemudian pada waktu masuk kalian bisa mengumpulkannya. Anak-anak, tetap jaga kesehatan. Semoga kalian selalu dilindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.